Hahaha, anime puri lagi. Kali ini dalam I'm Not a Furry, but ya nggak tahu dah gue mau ngasih alasan apa lagi setelah ngomongin dua anime karakter binatang back to back. Kali ini gue bakal ngobrolin anime yang lagi-lagi bagus banget, tapi jarang diobrolin orang-orang. Nonton Odd Taxi itu mengingatkan gue ke zaman dulu awal suka nonton anime, yang dalam seminggu itu bisa nonton 10 judul kali, kagak ada bosannya. Like holy shit bro, gue baru inget anime itu bisa sebagus ini. Oke, langsung aja lah tanpa basa-basi lagi. Gue bakal kasih tahu betapa bagusnya Odd Taxi ini. Jadi nyeritain apa sih si Odd Taxi ini? Friggin' fake tax. Yes, pasti hal yang pertama kali kepikiran sama lu pada itu kan. Tenang aja, gue juga kok. Odd Taxi nyeritain tentang Babang supir taksi Odokawa ketemu penumpang dan memulai obrolan dalam mobil. Biasalah, kadang-kadang kan kita kalau naik kendaraan umum kadang-kadang suka basa-basi sama supirnya. Begitulah maksud gue. Nah, penumpangnya ini nih yang kehidupannya sangat beragam. Pertama kita punya stand up komedian duo. Kedua ada fans idol yang fanatik. Terus ada si idol yang penumpang ini ngefans. Ada perawat cantik, ada mahasiswa, ada penjahat. Pokoknya macem-macem lah. Gue kepikiran nih, setelah dipikir-pikir, iya ya, lu kalau mau ketemu orang terkenal atau penting ya jadi supir taksi aja ya. Easy peasy ketemu orang terkenal. Lah, nih anime isinya ngobrol doang gitu. Ngelihat si Odokawa ngobrol sama penumpangnya? No, jangan salah. Odd Taxi ini cerita kasus misteri. Tenang dulu buat kalian yang nyangka, oh ini spoiler. Enggak, tenang, santai. Odd Taxi ini anime misteri. Jadi gue juga nggak akan jahat banget nge-spoilerin anime yang andalannya misteri itu sendiri. Kalau gue disuruh milih satu kata buat ngejelasin Odd Taxi ini, big brain. Wait, itu 2 kata. Ya udah, cerdas. Sumpah dah, gue paling suka kalau ada anime tipe begini. Kayak si animenya tuh gak berusaha ngeliatin Gue pinter, lu penonton bego. Jadi si pinternya Odd Taxi ini, kalau gue ibaratin, kayak anak yang di kelas tuh diem-diem baik. Kelihatannya biasa aja, tahu-tahu dia ini paling pinter seangkatan. Hal yang ngebuat anime ini bagus tuh banyak banget sih. Pertama kita obrolin dari obrolan para karakter ini. Seperti yang gue bilang tadi, supir taksi ini ketemu orang di dalam taksinya macem-macem kan ya. Jadi gimana cara ngebuat mereka yang cuma ngobrol doang di dalam taksi itu jadi menarik. Dikasihlah kita dialog yang nice banget buat ditonton. Kita dikasih tahu cerita hidup mereka yang beraneka ragam itu. Ibarat lu di jalan daripada bosen, ngobrol lah sama orang asing saling bercerita. Gitu sih feelnya, ibarat kita diceritain langsung aja sama mereka kisah hidupnya. Ibarat nih anime tuh isinya basa-basi di mobil. Tapi karena si dialognya menarik, ngebuat basa-basi itu jadi seru gitu kita tonton. Masalah anime ini tuh cerita para karakter di sini terlalu berasa nyata. Holy shit. Oke, damage-nya nggak ngotak. Di tengah-tengah gue nonton anime ini, sumpah, ini kenapa masalah yang mereka hadapi itu gue bisa ngebayangin terjadi di dunia nyata. Itu tuh kayak nusuk lu di bagian yang tepat. Apalagi kalau kalian pernah ngeliat ada orang yang dapat masalah yang sama kayak di anime ini, bakal lebih terasa lagi impactnya. Yap, setelah gue ngomong gitu, tentu aja anime ini punya karakter yang bagus. Gak mungkin gue bisa kena damage segini kalau gue gak peduli sama mereka. Meski nih anime cuma 13 episode, dengan waktu yang singkat itu, Odd Taxi bisa ngebuat kita sebagai penontonnya care ke semua karakter yang ada di sini.
Kalau dibandingin sama ya anime lain, gue bisa bandingin nih anime sama Durarara atau Baccano yang tipe-tipe gitu. Jadi sebelum episode terakhir, kita itu bener-bener gak tahu kenapa hal ini diceritain, siapa mereka ini. Berasa cerita kepisah-pisah aja gitu. Tahu-tahu di akhir cerita lu bakal punya the biggest dalam hidup lu. Gue sendiri paling suka tipe misteri itu yang kayak gini. Bener-bener menyimbolkan show don't tell. Odd Taxi ini gak ngasih petunjuk ke kita secara jelas, kayak video tutorial gitu. Oke, di video ini kita akan memperbaiki laptop. Pertama-tama lakukan bener-bener kita disuruh memperhatikan setiap detail yang ada. Harus nebak-nebak sendiri. Gue pertama kali nonton Odd Taxi, penasaran aja gitu. Orang-orang banyak yang ngomong, "Beuh, twistnya gila." Kita di saat udah banyak nonton anime, kan jadi tahu nih polanya. Ceritanya bakal ngarah kemana. Jadi ya gue coba tonton dengan berusaha nebak-nebak ujungnya bakal kayak gimana. Ditambah anime misteri gitu, jadi makin semangat aja nebaknya. Taunya nope, gak ketebak. Gue sendiri pas beres nonton, reaksinya tuh wait what? Hah? What? Gitu aja terus selama 5 menit. Saking tercengangnya gue betapa bagusnya mereka menghubungkan semua jalan cerita yang ada di sini. Anime ini kalau bagi gue sendiri ngasih vibe kalau Odd Taxi ini berasa dewasa. No, not that kind of dewasa. Karena karakter yang ada di sini kebanyakan udah punya pekerjaan. Si Odokawa aja tua gitu, udah jadi bapak-bapak supir taksi. Problem yang mereka hadapi pun ya problem orang dewasa di kehidupan nyata. Maka dari itu gue bisa kebayang hal yang terjadi kepada karakter di sini itu terjadi di dunia nyata. Meskipun karakter di sini itu binatang, tapi gue relate banget sama mereka ini. Mungkin kalian sadar kalau di video ini gue nggak nyeritain si karakternya secara jelas. Kayak Odokawa orangnya gimana, atau ceritanya mengarah kemana. Karena emang gue bener-bener senggak mau itu nge-spoilerin anime ini ke kalian. Gue berani bilang kalau ini adalah anime terbaik bagi gue tahun ini. Loh, kan ada ReZero, ada Mushoku Tensei, ada JoJo Part 6 ntar. Tenang dulu. Gue milih anime ini karena simpel aja sebenarnya. Semua orang bisa nonton anime ini, maupun wibu atau bukan. Odd Taxi ini cuma 13 episode, jadi gampang direkomendasiin. Gak ada beban waktu buat nonton banyak episode. Dan alasan terakhir, Odd Taxi itu ngingetin gue kalau iya, anime itu bisa sebagus ini. Oleh karena itulah Odd Taxi ini adalah anime yang gak akan pernah bisa gue lupakan. Makasih banget buat kalian yang udah nyaranin Odd Taxi ke gue. Sumpah, you guys are the best. Terima kasih juga sudah nonton video ini. Pencet tombol like jika kalian suka video ini. Subscribe karena lebih dari 80% penonton channel ini belum subscribe. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.